Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa akan membahas seputar investment khususnya di cryptocurrency, mulai dari fundamental, technical, dan semuanya bakal gue bahas di sini ya. Oke, kali ini langsung aja gue mau balik ke chart Bitcoin ya, karena ada beberapa update yang gue mau sampaikan ke kalian karena belakangan ini kan lagi ada beberapa hal menarik, mulai dari ada fake news Bitcoin spot ETF lah yang akhirnya bikin kayak pump gila-gilaan terus langsung full retrace ya. Tapi dari situ sebetulnya gue jadi melihat ada satu pattern yang baru yang kebentuk di Bitcoin, dan ini aku bakal mau bahas sama kalian semua, oke? Nah, jadi langsung aja ke chart ya. Kalian bisa lihat kalau kalian follow, kalau kalian nonton video gue yang terakhir, kalian pasti masih ingat ini tuh sebelumnya warnanya merah ya, karena itu resistance area ya. Sebelumnya kan gue bilang ranging di sini gitu ya. Tapi kalau kalian lihat sekarang warnanya sudah gue rubah menjadi hijau. Karena kenapa? Gue melihat gini, ketika kemarin fake news, fake pump pun, biar bagaimanapun secara technical analysis, secara psikologis itu tuh terjadi breakout ya. Dan yang menariknya adalah gue tuh tungguin ya, apakah akan fully retrace dan balik ke bawah area ini. Ternyata enggak ya. Kalian bisa lihat ternyata enggak, dan akhirnya kalian bisa lihat ada 3 tail di sini ya, berarti ada apa? Ada demand di area tersebut, di area sini nih ya, yang tadinya resistance ya sekarang berubah menjadi support ya, karena tiba-tiba secara psikologis market berubah nih, yang dari tadinya ngebuangin barang, tadi yang ngejualin barang nih di area sini. Kalian bisa lihat nih kan ada beberapa tail di sini ngejualin barang. Sekarang mereka berubah jadi jemput barang gitu. Mereka jadi beli, jadi ada demand di situ. Sehingga ya gue update dulu sama kalian. Gue ada trigger entry long untuk Bitcoin di sekitar 28 100-an atau 28 200-an. Gue lupa ya. Jadi gara-gara terjadi ini, baru aja kemarin gue entry long Bitcoin 28.100-an, dan sekarang masih masih running gitu ya. Gua tuh targetnya akan SL di bawah sini. Di bawah sini nih, di area berapa nih? Di sekitar 26.700-an lah ya. Kalau down sampai segitu ya gue nggak akan ragu untuk cut loss gitu. Karena gini sekarang ya, gue melihat adanya kemungkinan, sekali lagi ya, gue nggak bilang ini ilmu pasti, bisa jadi gue salah, sekali lagi sangat bisa gue salah loh ya. Yang namanya technical analysis banyak banget celah-salahnya ya. Secara pribadi kalau berdasarkan chart ini ada beberapa probabilita yang gue lihat. Yang pertama kan kita bisa lihat big resistance-nya di area ini nih ya, di area ini sekitar 32.000 ya. Ini big resistance. Kita bisa lihat dari previousnya juga kan ya paralel lah ya di sekitar sini gitu ya. Jadi benar-benar ini area huge rejection. Kalian bisa lihat ini inline banget nih, segaris banget nih. Di sini reject, jebret gitu ya. Tapi teman-teman kan gue udah berkali-kali ajarin ya, kalau misalnya kalian mau identifikasi support and resistance tuh sebenarnya simple sekali gitu ya. Cari aja big rejection point ya. Itu resistance. Tapi kalau kalian cari big demand point ya, hijau yang banyak ya, itu support, simple sekali gitu. Kalian bisa lihat di sini, dari sini tek turun banyak sekali gitu ya. That's it, obvious ini resistance gitu ya. Terus dan dia ketemu lagi di sini nih, kalian bisa lihat nih ya. Ini gue tarik horizontal line yang sama ya, dia ketemu di sini. Bisa lihat di sini juga terjadi, dari sini jebret, walaupun ini turunnya lebih bertahap gitu ya. Makanya di sini kalau teman-teman lihat gue ada draw 2 di sini ya. Yang pertama di sini ya, ini udah kena udah gitu juga di sini. Dan kalian bisa lihat recent movement kalau gue majuin ke 4 hour, ini juga hampir kiss nih di sekitar sini. Ya kurang lebih lah ya areanya di sekitar situ gitu. So untuk sekarang kalau gua ngelihatnya sih sekarang kayaknya tuh ini analisa gue ya, sekali lagi ya, dalam mungkin 2-3 bulan ke depan Bitcoin itu sepertinya lagi sedang menuju apa ya, gue consider menuju kenaikan gitu loh, karena adanya beberapa hal menarik nih. Contoh ya, gue ngeliatnya gini, setelah reject mantul ya, tapi di sini kan bisa lihat recent movement ini kayak sedang membentuk anak dia apa ya, Bitcoin kayak sedang menaiki anak tangga yang baru di sini, naik naik. Oke, nah mungkin di sini adalah pijakan selanjutnya, bisa jadi masih konsolidasi, drop di sini lagi ya. Makanya long gua kan di sekitar 28.100-an ya. Kalau misalnya market ngasih ke sini lagi, I think this is a good entry point buat kalian. Tapi kalau enggak ya jangan dikejar ya. Kecuali kalian high risk, modal nekat ya. Gua itu terserah, tapi menurut gua optimal pointnya sebagai trader adalah kalian entry di area sini. Menurut gua kalau misalnya dikasih lagi sama market ya. Ya, setelah itu mungkin bisa jadi konsolidasi di sini dulu. Habis itu gue benar-benar lihat possibility untuk setelah itu naik ke sini. Ya bisa jadi habis itu
mantul ke sini lagi, and then naik lagi ya. In general, pokoknya target gue untuk akhir tahun ini di Bitcoin itu belum berubah ya. Masih di area apa? Masih di area sekitar 38, 35 sampai 42-an gitu ya. Itu masih menjadi target gue untuk tahun ini ya. Kalau teman-teman subscribe YouTube channel gue dari awal tahun ya, atau TikTok gue dari awal tahun, dari Januari Februari, target gue nggak berubah. Ya, bahkan kan kalau teman-teman ingat, mungkin gue atau ada teman-teman yang join workshop gue dari awal tahun ya, kan gue sempat bikin kaget. Ken, tunggu dulu nak, papa lagi bikin video. Bentar nih, anak gue malah masuk. Ken, sana dulu. Ya udah, sini, mau ikut sini. Sini kalau mau ikut. Sini. Itu kan ini sidang. Nih, dia biasa nih. Kalau bikin video siang hari begini resikonya, dimasukin anak. Bentar ya, gue pause dulu. Mohon maaf ya, keganggu sama anak tercinta. Oke, lanjut ya untuk Bitcoin ya. Jadi itu analisa gue pribadi ya. Jika memang nih market ngasih ya, balik-balik gue nggak bisa bilang ini 100% akurat ya. Balik-balik jika memang ini tembus dan market ngasih, maka target berikutnya adalah di mana? Target utamanya adalah ya di sini ya, kalian bisa lihat di sini. Oke? Ya sekitar range ini kan sekitar 36 sampai mungkin sekitar 40. Itu akan jadi next target gua untuk movement Bitcoin selanjutnya. Dan tentu setelah itu ya, anyway tadi gue lupa bilang kalau misalnya kalian ada join workshop gue yang dari awal tahun ya, gue sharing outlook gue dari sejak Januari atau Februari, gue lupa gitu ya. Analisa gue kan masih sama, ngelihat impulsive movement di sekitar bulan Januari. Gue benar-benar consider Bitcoin akan mengalami yang namanya naik sampai sekitar mungkin 40.000. Setelah itu akan terjadi 50-60% correction ya. Itu analisa gue belum berubah ya. Itu masih jadi consideration gue. Itu akan menjadi invalid ya. Sekali lagi ya, analisa tersebut akan menjadi invalid in my personal opinion ya. Peluangnya akan semakin rendah jika Bitcoin drop below area ini ya. Below area ini aja lah menurut gue ya. Itu udah semakin kecil lah probabilitasnya skenario tersebut akan terjadi ya. Bisa jadi ya optimum poinnya di sini, nggak akan sampai sini gitu. Tapi kan kita bicara ya, yang namanya technical analysis ini kan semua mengenai probabilitas ya, bukan ilmu pasti. Sekali lagi, ini tuh probabilitas ya. Gue nggak mungkin 100% bener gitu dalam analisis gitu ya. Tapi sementara outlook gue seperti itu. Gue consider Bitcoin masih akan tackle area ini. Setelah itu akan terjadi 50-60% correction, mungkin sampai ke 18.000 ya. Itu target gue. Let's say di sekitar sini 18.000, mungkin di sekitar sini. Itu akan terjadi in my personal opinion gitu. Apalagi kalau ngelihat dari kacamata makro gitu ya. Kita lihat situasi fenomena yang terjadi, ada perang, ada ABCD lah ya. Gue nggak mau mention terlalu lebar gitu ya. Tapi begitu banyak uncertainty sehingga gue melihat banyak sekali celah untuk akan ada some kind of black swan event, akan ada apa ya, mungkin suatu event yang sangat-sangat buruk gitu terjadi, dan itu akan bisa tanking market sangat keras gitu. Tapi in my personal opinion, sekali lagi, itu akan jadi a good buying opportunity gitu. Karena menurut gue posisi dolar itu apa ya gue nggak bilang lemah dalam perspektif akan terus menurun ya, tapi gue consider rapuh lah gitu. Karena ya ya gue nggak mau terlalu lebar ke makro lah ya, tapi kita bisa lihat lah US akan terus print money untuk support war gitu ya. Dan ini bisa jadi ya bayangin aja ketika di bulan Mei, gue inget banget Janet Yellen tuh sama Biden bilang Amerika terancam default lah, nggak ada uang lah. Suddenly mau funding 100 miliar untuk perang Israel, tiba-tiba dia bilang ada uangnya gitu ya. Itu dari mana, itu logicalnya tuh kayak terlalu apa sih gitu loh. Cuman ya udah lah ya, gue nggak mau terlalu banyak bahas ini. Gue ngikutin, jujur aja gue ngikutin, emang gue demen bacanya. Cuman kayak dalam analisis gue lebih prefer apa ya, sebagai investor side aja gitu, analisa gue gitu. Gue nggak mau terlalu analisa politik gitu. Nah itu untuk Bitcoin in my personal opinion. Tapi jangan salah, ini outlook ini hanya untuk Bitcoin ya. Kalau untuk alts ya, gue bener-bener consider gue masih bearish dengan alts. Menurut gue akan banyak alts yang create lower low lagi ya. Jadi menurut gue ini bukan time yang sangat baik untuk betting on alts gitu. Karena seperti yang kalian bisa lihat, Bitcoin dominance masih menanjak. Gue bukain dulu chartnya ya, BTCD. Bitcoin dominance ini kan masih terus menanjak. Mana nih Bitcoin
dominance. Nah, Bitcoin dominance ini kalian bisa lihat masih terus menanjak ya. Artinya apa? Porsi market di Bitcoin terus meningkat ya. Sekarang udah posisi udah 52%. Itu artinya apa ya? Simpelnya uang rotasi ke Bitcoin, bukan rotasi ke alts gitu. Sehingga kalian harus sangat berhati-hati ke alts, apalagi khususnya kalau kalian lihat pergerakan alts sekarang ini liar banget. Menurut gua alts ini pure manipulasi lah, bener-bener pure manipulasi permainannya ya, permainannya market maker untuk tarik-tarikin uang kalian. Jadi menurut gua hati-hati banget di alts ya. Anyway, update dulu untuk yang Loom kemarin. Loom itu gua udah close shortnya. Itu one of my gue consider ini salah satu luckiest trade gue lah, salah satu trade yang beruntung. Di video sebelumnya gue tunjukin ke kalian live call trade short Loom gue di persis di 0,4 gitu ya, tapi sekarang gue udah jual di 0,095. Target gue itu tadinya 0,01, tapi pasti ada wicknya ya. Itu pengalaman aja lah ya. Biasa kalau misalnya sentuh harga tertentu, dia pasti akan nge-wick dulu gitu, dia akan berusaha jebol dulu baru retrace back gitu. Makanya semua posisi gue udah sold out di 0,095. Great profit. Tapi ya itu gue consider itu luck ya. Ini pure luck aja. Belum tentu next gue bisa temuin setup seperti ini lagi, belum tentu gitu ya. Gue masih tentu harus amati market gitu. Anyway guys, let me know in the comment section kalau kalian ada pertanyaan or anything. Silahkan feel free to discuss dengan gue ya. Gue akan usahain untuk jawab. Dan gue nanti bakal coba lebih sering live TikTok lah ya. Gue usahain lah ya, karena lagi sibuk banget guys ya. Oke, see you di video selanjutnya. Bye bye.